Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Bapak dosen penguji PPB ujian tertentu tahun 2025, perkenalkan nama saya yang di SPD dengan NIM 254000143 LPTK Universitas Negeri Padang, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Model pembelajaran PBL. Di sini saya mengambil pembelajaran kelas 4 SD, perubahan wujud benda. SDN Negeri 10 Balang. Sekian perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar siswa semua? Baik, Pak. Baik, sebelumnya kita mau cek dulu kehadirannya. Apakah masuk semua? Masuk, Pak. Alhamdulillah semua masuk. Semoga diberikan kesehatan, kesempatan untuk menimba ilmu di sekolah yang kita cintai. Untuk memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas, mohon berdoa. Siap, bro. Belum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Untuk menjadikan karakter kita lebih bagus, kita sebaiknya menyanyikan lagu nasional di Indonesia Raya, supaya kita mempunyai jiwa patriot tanah untuk membela negara kita. Untuk itu, pada siswa semua kami mohon berdiri semua. Garuda Pancasila. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Garuda Pancasila. Lagu Indonesia Raya. Ya, 1, 2, 3. Indonesia. Indonesia, kebangsaan
pembelajaran, ada baiknya kita mengingatkan lagi supaya kita menjadi kondusif. Yang pertama yaitu aturan di kelas kita supaya pelajaran kita aman nantinya, lancar. Kita saling menghormati sesama kita ya. Yang kedua kita jaga kebersihan. Kita jaga kebersihan untuk istirahat permisi. Kalau tidak mendesak kita tak usah ya. Selanjutnya sesuai apa yang telah kita pelajari sebelumnya, kita belajar tentang macam-macam benda ya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang perubahan wujud benda. Sampai di sini ada pertanyaan tentang pelajaran ini? Sudah. Wujud benda, macam-macam wujud benda. Boleh Bayu tanya? Apa itu zat padat? Oh, zat padat. Zat padat, zat yang mempunyai tekstur keras, nampak ya. Itu nanti bisa berubah juga. Mungkin satu aja dulu pertanyaannya. Tujuan pembelajaran kita ini kita bisa tahu bukan cuma macam-macam aja, tapi identifikasi perubahan wujud zat padat cair. Nah, ini khusus pelajaran kita hari ini. Sebelum mulai, tugas dikasih, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya kalau bilang panjang, kalau bilang bulat, jawabnya panjang. Ya, kalau bilang kecil, jawabnya pendek. Tangannya digerakkan juga. Bulat, panjang, cacing. Ya, kita coba tes, fokus, konsentrasinya. Cacing, Pendek. bulat, Panjang. cacing, Pendek. bulat. Panjang. Nah, kita tambah lagi. Sekarang semut kecil atau besar? Kecil. Kalau gajah? Besar. Besar. Berarti kalau bilang gajah, besar. Kalau bilang semut, kecil ya. Kita tes fokusnya lagi. Gajah, Besar. semut, Kecil. cacing, Pendek. bulat. Panjang. Ayo kita mulai meningkatkan konsentrasi. Lawan kata. Kalau bilang bulat, jawabnya pendek. Kalau bilang kecil, jawabnya panjang. Bisa? Bisa. Bisa. Yuk kita coba lawan kata ya. Cacing, Panjang. bulat, Pendek. gajah, Kecil. semut. Besar. Yuk tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan video kelas. Di video kali ini, Riz akan membahas materi IPA tentang pengembangan wujud benda. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semua. Nah, anak-anak sudah siap belajar? Pasti sudah siap semua. Yuk simak baik-baik. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Perlu anak-anak ketahui perubahan wujud benda ini terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penginapan palu. Nah, anak-anak, ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama, mencari, yang kedua, mendukung, yang ketiga, memberi, yang keempat, mencintai, yang kelima, menguat, dan yang terakhir adalah menunggu.
Selanjutnya, Miss akan menjelaskan satu persatu beserta contohnya. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Nah, anak-anak, agar terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalori yang mempengaruhi zat benda tersebut. Anak-anak, perubahan wujud benda ini disebut juga dengan istilah meleleh. Contohnya, mentega yang dipanaskan, es batu yang dibiarkan mencair. Anak-anak, contoh perubahan wujud benda padat menjadi cair yang pertama yaitu pada saat kita melelehkan coklat batang menjadi lebih kental dengan memanaskannya di kompor. Yang kedua yaitu membakar lilin yang dapat meleleh karena adanya energi panas yang membuat bahan lilin menjadi cair. Anak-anak, selanjutnya yaitu membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dikatakan kebalikan dari mencair. Contohnya pada saat kita membuat agar-agar, adonan agar-agar mulanya cair kemudian membeku. Contoh lainnya yaitu membekukan air di freezer menjadi es batu atau membekukan bahan cair lainnya. Berikutnya yaitu menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Nah, anak-anak, menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada zat cair saja, namun juga bisa terjadi di dalam tubuh manusia. Contohnya, pada saat kita berkeringat, maka keringat akan menguap. Contoh lainnya yaitu ketika merebus air, maka saat mendidih akan mengeluarkan uap. Peristiwa ini paling sering kita lihat. Mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Contohnya, embun pagi yang terlihat pada daun, dan gelas kaca yang mengembun karena berisi air dingin atau es batu. Selanjutnya, menyublim. Menyublim merupakan bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Anak-anak, proses perubahan wujud dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Contoh menyublim yaitu meletakkan kapur barus atau kamper di suatu ruangan, maka lama-kelamaan akan habis karena menyublim ke udara. Anak-anak, yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari benda. Contoh mengkristal yaitu pada proses pembuatan gula pasir dari tebu mengalami perubahan wujud. Sari tebu dikristalkan menjadi gula pasir. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time. Dan dari video mungkin ada sedikit yang kita lihat, mungkin ada pertanyaan boleh disampaikan atau bapak mau bertanya, bisa dipahami videonya. Apa itu zat padat? Kayak mana bentuk zat padat? Ya, betul. Gimana bentuk zat cair? Contoh zat cair. Contohnya apa? Ya, ini minyak, betul. Mentega termasuk zat cair? Salah. Kecap, ya betul. Saus termasuk? Tidak termasuk. Apa lagi? Ya, ada sungai. Oli? Ya.
termasuk zat cair ya. Nah, kita ada tugas percobaan. Kelompok kita sudah. Ini. Ya, sesuai apa yang sudah dikasih, di situ ada langkah-langkah mengerjakan percobaan dengan alat dan bahan es batu, mentega, lilin. Nah, ditunjukkan lilinnya. Matikan kipasnya. Ya, silakan lilin yang di mejanya hidupkan. Najis. Nah, hidupkan lilinnya lagi. Dari itu. Jauh sedikit tidak sampai sakit, jadi panas. Kerja utamakan keselamatan nomor satu, baru cepat kerja kita bagusnya, itu namanya mutu kualitas kerja kita. Mana hasilnya nanti? Hasil kerja percobaan yang kita lakukan, amati, ditulis, diskusikan dengan temannya, kemudian ditulis. Baca KPD-nya, silakan lakukan percobaan. Menteganya dulu panas dulu. Mentega. Coba dulu menteganya masukkan di sendok.
panas, alas pakai alas ini. Dilihat zat awalnya apa, setelah dipanaskan tengok perubahannya. Dilihat apa hasilnya setelah dipanaskan. Ada faktor yang membuat dia berubah wujud dan padat berubah. Kalau udah siap menteganya, boleh coba pilihnya. Nah, ini katakan. Buat kayak gini. Yang ini coba panaskan menteganya. Ya. Mati. Jangan kena. Panaskan. Dilihat, dianalisa, diamati apa yang terjadi dan awalnya apa penyebabnya. Itulah faktor yang mau kita tahu. Amati, teliti, kemudian diskusi, tulis sama teman. Ini awas tangannya jangan dekat kali. Yang nomor 1 utamakan keselamatan, baru kerjanya yang kedua. Kalau ada nampak perubahannya masih sensitif, jadi sekarang dia. Nah, ganti KPD-nya yang kedua mintanya lilin. Ini lilin dulu aja, lilin muka tangan. Tega mana tega? Gue bisa tega ya. Ini Mai, sini. Alas pakai jas. Yuk, coba dipanaskan. Jangan dilihat, dia bisa berubah nanti tuh menjadi koboi.
Diamati, dilihat, ditulis ya, diskusi sama temannya. Lanjut, kalau udah habis mentega, lilin. Panaskan lilin ya. Mana dia? Mana dia? Oh, lilin lagi, lilin. Ya, taruh situ kalau udah siap. Lilinnya ada apa? Itu apa lilin? Ubah ya. Ini lilin, udah lilin. Ini lilin udah. Udah. Habis lilin apa nih? Pak Mancis, Pak. Kasih Pak Mancis, Pak. Iya, Pak. lilin. Jangan ikut paling depan. Oke, terima kasih. Pak, udah, Pak. Udah, Pak. Kalau sudah lilin, lanjut es batu ya. Es batu. Es lilin boleh juga. Es boleh juga. Ah, ini es ya, es. Tadi Umi panaskan dan padat. Awalnya berubah jadi apa? Jangan ya. Ya, satu, dua. Kalau di rumah boleh coba lilin, lilin. Kalau
Jadi saya sudah mengiakan karena ada satu yang Es batu. Es batu berubah jadi air hangat. Ini cepat berubah dari batu jadi ini masih apa? Masih lilin? Ya es? Ya. Masih lilin? Ya. Belum habis semua? Cair? Kucing melompat aja. Bapak, ini aman itu. Apa yang terjadi buat bisa ditabung pada sini. Eh.
Jangan edit lama-lama. Dan kalau udah siap, yang belakang itu udah siap. Dan yang data PD-nya sudah ditulis semua. Nah, ya kita tunggu 2 menit lagi. Tulis diskusi, tulis data PD-nya. Nanti Ayo, kalau udah siap, lepaskan percobaannya, matikan apinya. bersih. Matikan apinya dulu. Matikan apinya semua. Sudah siap, apinya matikan. Mejanya rapikan. Kita sudah siap. Oh, belum. Kita sudah siap diskusi kelompok. Setiap kelompok nanti diminta maju ke depan menyampaikan hasil diskusi. Namanya presentasi. Setiap kelompok ini ada 5 kelompok. Jadi semuanya maju mewakili kelompoknya. Bagaimana caranya? Kalian di depan sesuai dengan kelompoknya, ya kelompok A, B, C, D, E. Kan sudah ada nama kelompoknya. Nah, maju. Inilah hasil diskusi kami. Kelompok A atau kelompok B menyampaikan hasil pengamatan. Nah, bagaimana hasilnya? Kalian nanti, Bapak yang rapikan, tuliskan nanti. Kalian hasilkan, nanti Bapak tuliskan. Sebelum melakukan presentasi, kita mau relaksasi dulu. Tenangkan pikiran kita, rilekkan supaya kita bisa kembali fokus, belajar, istirahat, pulang, santai, kembalikan tubuh kita seperti awal lagi. Ya, silahkan duduk dengan tenang, duduk lurus, nyenderlah kamu nyender. Silakan duduk bagus. Ayo cepat. Duduk, tangan di paha. Dengarkan aba-aba instruksi sugesti yang disampaikan. Resapi, bayangi apa yang nanti disampaikan. Silahkan pejamkan matanya. Pejamkan matanya, tenangkan pikirannya.
kita berada di suatu tempat di alam terbuka. Di sana udaranya sejuk, terdapat sungai, air mengalir dengan dingin, menenangkan hati kita untuk bisa menggapai cita-cita dan harapan kita. Terus bayangkan, resapi apa yang kita dengar, apa tujuan kita datang ke sekolah ini. Bayangkan kita berada di pinggir sungai, airnya yang jernih, dingin, udara yang sejuk, menyegarkan dengan udara yang sehat. Kita bisa menenangkan pikiran dan hidup kita, bisa membawa kita ke dalam kedamaian. Resapi apa rahmat, apa anugerah yang telah diberikan Sang Pencipta kepada kita. Hilangkan pikiran buruk kita, diri yang bisa merusak kemajuan diri kita. Berfokuslah kita kepada apa yang menjadi harapan kita untuk bisa membahagiakan orang tua kita, ayah, ibu yang selalu bekerja. Kadang tak tahu dia capek, tak tahu dia dihina orang. Berikan harapan dia melalui kita, ibu kita yang telah melahirkan kita, yang telah bersusah payah membesarkan kita. "24 jam didik kita, menjaga kita, bahkan seekor nyamuk pun tak dibiarkannya untuk menggigit kita." Begitu rasa cinta tulus ibu kita. Ayah kita pergi pagi, pulang siang, sore, malam, kadang tidak pulang, untuk bisa membahagiakan kita, anaknya. Bahkan mereka dihina, mereka tak peduli. Mereka selalu memikirkan kita untuk bisa membahagiakan kita. Demi kebutuhan kita, orang tua kita berhutang kepada orang lain dengan hinaan. Mereka tetap tegar agar anaknya bisa menjadi anak yang sukses. Bahkan ibu, ayah kita ingin membeli sesuatu yang disukainya, tetapi dibatalkan karena anaknya menginginkan sepatu, tas, buku, agar kita bahagia. Sekali lagi, mari kita resapi, bayangkan apa yang sudah kita berikan kepada orang tua kita, karena mereka sudah begitu susah. Dari pagi, siang, sore, malam, 24 jam. Mereka selalu memikirkan kita. Begitu hebat ayah
sehingga kita tidak memikirkan apakah dia capek, apakah dia sakit. Dia tak peduli. Dia korbankan jiwa raganya untuk kita. Agar kita bisa menikmati kebahagiaan di dunia ini. Memohonlah kepada Sang Pencipta agar kita diberikan ampunan, ampuni keluarga kita, ayah, ibunda kita, agar mereka diberikan kesehatan, agar mereka diberikan umur yang panjang. Bayangkan memohonlah kepada Sang Pencipta, doakan ayah, ibunda kita supaya mereka mendapatkan surganya dunia dan akhirat. Dengarkan aba-aba sekali lagi ketika kita pulang ke rumah memohon ampun, peluklah ayah ibunda kita, minta maaflah kepada mereka, minta doa restu kepada mereka supaya kita dimudahkan jalan untuk menuju cita-cita dan kesuksesan kita. Abah-abah, cukup sekian, mudahan bisa menjadi motivasi diri kita untuk terus berjuang untuk diri kita, orang tua, keluarga, bangsa dan negara ini. Sekarang silahkan buka matanya. Ya boleh, silahkan salaman sama teman-temannya sebangku saja dulu. Salam, jika ada salah mohon maaflah dulu. Ya, selanjutnya kita presentasi. Ya, presentasi. Kita minta kelompok A dulu untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok A, kami minta pada Bayu bawa LKPD ke depan, presentasi seperti yang dicontohkan tadi. Bacalah hasil diskusinya. Ini hasil dari kelompok A. Kesimpulan, mentega meleleh dan meleleh karena suhu panas. Setelah itu menjadi batu, es batu menjadi, setelah itu mengenai. Itu saja dari
Kita lanjut. Ada kelompok lain yang berani duluan? Kalau tak ada, kita duduk. Ya, silakan kelompok B belakang. Yuk, lanjut kelompok C. Kita absen aja, habis C. Yang maju habis. Lanjut kelompok D. Lanjut. Habis? Ya, kita sudah berhasil mengidentifikasi hasil percobaan hari ini. Pelajaran ini akan menjadi bekal kita untuk selamanya pada titik ilmu bermanfaat. Ya, kita kasih apresiasi untuk dia semua. Kasih semua. Nah, cukup. Ini kita mau tanya kepada murid semua, refleksi. Nah, ini mungkin ada yang tahu refleksi? Tidak ada? Mau tanya dulu. Hasil pelajaran kita percobaan hari ini, apa tanggapanmu? Apa komen? Nah, nanti boleh like, share, boleh. Apa komennya, Bayu, terhadap pelajaran kita hari ini? Mantap. Wow, ini jempol. Like. Bayu apa Bayu? Ini Bastian. Bayu, kalau Bayu apa? Siapa Glow? Gimana hasil pelajaran kita hari ini? Apa namanya itu? Mantap. 1. Sana ada? Oh, ada yang angkat tangan boleh di belakang. Apa itu? Belajar karena menyenangkan praktek. Oh, boleh. Itu mantap. Nah, mungkin ada usulan juga, bukan cuma refleksi, tapi ada usulan lain. Mungkin sampai lihat. Ada usulan lain? Nama? Apa usulanmu? Selanjutnya, usulanmu ke mana? Mau jumping atau menabrak? Mana usulannya? Mantap, boleh. Coba lagi kita belajar dari menjaga. Ya, boleh apa? Hah? Dulu. Ya, ada pertanyaan tentang pelajaran ini? Ada pertanyaan tentang, boleh tentang sebelumnya, macam-macam zat, karena kaitannya sangat kuat terhadap perubahan zat.
Siapa? Belum? Mau pertanyaan? Ada pertanyaan? Boleh? Yang kaitannya dengan macam-macam zat, tadi kita sudah lihat video, karena di dalam video itu bukan cuman karena 3 zat, zat padat, cair, zat gas. Kita baru belajar zat padat menjadi cair. Boleh, nanti kita lanjutkan lagi pelajarannya, mungkin lebih dalam lagi. Ada yang cair ke padat, ada gas ke cair, atau padat ke gas, gas ke padat. Jadi macam-macam, ya. Boleh? Ajukan pertanyaan. Ya, Aisyah. Aisyah, pernah lihat mamaknya masak air putih, hangus, ya, hangus. Apa yang terjadi? Mamaknya masak air putih pakai ceret, pakai dandang, mendidih. Kalau mendidih, apa yang terjadi? Menguap. Nah, kan menguap itu perubahan zat cair menjadi gas. Ya. Pernah lihat di lemari untuk menghilangkan kecoa, menghilangkan semut? Apa namanya? Apa gunanya? Gunanya apa? Bau. Iya, karena bau itu hewan-hewan pengganggu hama nggak mau. Itu awalnya zat apa? Awalnya zat apa? Awalnya zat padat, berubah jadi apa? Gas. Pernah lihat baju dijemur? Pernah. Awalnya basah? Setelah dijemur apa yang terjadi? Ya, setelah dijemur. Kemana? Apa perubahannya itu? Zat apa pertamanya? Awalnya? Nah, jadi berubah jadi apa? Air yang ada di baju dijemur hilang, tiba-tiba hilang, tidak pakai lagi baju. Kemana dia? Berubah jadi apa? Berubah jadi apa? Berubah menjadi gas. Tuh, air sungai naik, air di baju naik. Di mana dia kumpul? Ya, di awan kumpul jadi banyak, dia berubah jadi cair. Tadi gas berubah jadi zat cair banyak, dia jadi gas. Pernah lihat mamanya buat teh? Pernah. Ditutup di teh itu air panas, ditutupnya ada apa? Ada embunnya. Nah, ada embunnya kan? Ya. Pernah lihat pohon kayu pagi-pagi di daunnya ada apa? Embun. Embun. Ya. Jadi banyak macam zat. Ini kalau kita kuasai, ini bisa menghasilkan kesuksesan yang sangat hebat. Ya, untuk menutup kita buat kesimpulan, ya, hasil percobaan kita. Ada kesimpulan dari kelompok Bayu, boleh baca kesimpulan? Agak kuat dikit baca Bayu, kesimpulan yang didukung, yang dikasihmu. Nanti kita satukan kesimpulan. Silakan baca kuat-kuat. Es batu cair kemudian menguap. Es batu menguap? Ya. Boleh. Kelompok belakang, silakan.
coba ini kelompok B. Ya, bagus. Ya, silakan Habib. Oh ya, boleh mantap. Lanjut, coba untuk apa kesimpulannya? Coba ulang baca kuat. Ya, jadi kesimpulannya sudah semua. Bapak uruskan lagi kesimpulannya dari hasil percobaan. Kita melihat zat awal itu adalah zat padat, mentega, lilin, dan es batu. Itu semuanya zat padat. Setelah mendapat suhu, setelah dikasih suhu panas, dia berubah menjadi zat cair semua. Ini perubahan zat. Zat padat berubah menjadi zat cair. Ya, nah, ini udah tahu kita perubahannya. Jadi sampai di sini masih ada pertanyaan apa? Kesimpulan lagi? Ya, dari kesimpulan kita sudah tahu soal ya. Ya, soal yang telah diberikan itu silahkan diisi, dibawa pulang. Ya, yang belum dapat nanti di sini, mana yang belum. Oh, biar aja duduk dulu. Itu bawa pulang, kumpul. Jangan lupa diisi. Dan untuk penutup, kumpulkan hasil LKPD-nya isinya dulu. Saya mana yang belum? Udah, siapa yang belum kumpul lagi? Udah semua. Alhamdulillah terkumpul. Sekarang kita berdoa untuk menutup perjalanan kita. Pada ketua kelas kami persilahkan berdoa. Terima kasih pada siswa murid semua. Ujian kita sudah selesai. Untuk ulang, siapa yang paling tenang? Dia dulu yang
Duduknya paling tenang. Dia lagi yang pulang. Ya, Bayu, silakan pulang. Oh, yang disebut namanya jadi. Tio, Andi, Fikri, Bastian, Rosi, Rifki, Lo, Adrian, Julpan, Abe, Reji, Aisyah, Rahma, Azira, Putra, Sofi, Fitri, Judika, Dea, Moga, Ica, Masyarakat,